What's up bro? Nah jadi kali ini podcast kita sedikit berbeda. Kita nongkrong di luar nih bro. Ini di Singkawang di Danau Biru. Bro apa kabar bro? Sehat? Yo, mantap. Nah jadi kali ini kita pengen ngobrol nih bro. Yuk. Bisa nggak sih kita hidup dari seni bro? Bisa nggak sih kira-kira? Susah. Susah banget ya? Susah. Bukan sesuatu yang gampang. Oke. Tergantung nama Anda. Iya. Kalau nama Anda mencukupi dan harga dari seni Anda bisa tinggi, mungkin bisa. Iya. Kalau buat influencer jual-jual karya gampang ya? Karena udah punya masa ya? Iya, kayak gitu. Oke. Bro, lu sendiri kan dagang nih? Hah? Jual aksesoris Dayak sama aksesoris buat sembahyang kubur ya? Iya. Toko sembahyang lah, perangkat Ya, sembahyang. lu kan secara etnis orang Indonesia yang berlatar belakang suku Tionghoa. Yo, Kok lu suka sih dengan bikin-bikin atribut Dayak? hobi ya. Hobi? Itu semua berawal dari hobi, terus meresap ke hati. Oke. Seperti itu. Aku Bento, ya putra asli Singkawang lah ya. Putra daerah. Aku seorang pengusaha menjual perlengkapan barang sembahyang lah ya. Seorang Tionghoa lah, keturunan Tionghoa. Seorang Tionghoa yang mencintai budaya Dayak. Yoi. Dan lu juga membuat karya seni, karya-karya seperti baju-baju Dayak gitu ya. Betul. Itu market share-nya kemana bro? Udah luas banget. Luas banget? Luas banget. Itu reseller kita udah banyak juga. Oh. Udah banyak. Distribusinya lu udah sampai sejauh mana kira-kira? Udah sampai negara mana? Brunei. Brunei. Yo. Malaysia udah aman dah. Sering. Udah aman, udah sering. Oh. By the way kan ini kan COVID nih. Yo. Ngefek nggak sih penjualan barang-barang seni Ngefek begitu? lah, drop. Drop banget ya? Drop. Parah. Ke luar negeri drop habis. Oh, Kalau kenapa? masih Indonesia masih aman lah ya. Masih aman. Ya, permintaan masih ada. Masalahnya sendiri itu kenapa? Ada ekspedisi kah? Ekspedisi. Ekspedisi. Itu pengiriman kita memang terhambat banget. Yang kita harapkan kan dari travel Oto yang bawa penumpang tuh kan. Oh, iya. Kan itu kirim biasa gitu. Itu ongkirnya rendah. Sangat rendah. Nah, sekarang kalau kita mau pakai yang pos yang resmi punya lah, itu ongkirnya lebih tinggi dari barangnya. Dari normal. Iya. Jadi otomatis yang barang yang diminta itu orang juga berasa berat juga. Merasa berat. Berat lah. Emang contoh nih kayak harga mandau begitu, lu jual berapa? Itu mandau kalau paling tinggi yang standar punya 1,2 juta. 1,2 juta. Ya. Wow, keren. Tapi udah ada sama ukir-ukiran. Udah full. Dan lu juga ini kan kayak bikin-bikin patung begitu kan. Kayak tadi kan kita udah lihat di workshop. Yo, betul. Oh, kok bisa lu dapat skill itu belajar dari mana, Bro? Kalau skill, kalau patung itu kita belajar sama orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa sadis, weh. Jago banget ya. Ya, gue tadi lu liatin kan Iya. cara masukin resinnya, buka kopnya. Sekali angkat kan langsung satu patung. Langsung jadi. Iya. Keren. Oh, bukannya orang Tionghoa di Singkawang biasanya ambil dari luar negeri ya, dari China ya? Kalau kita udah bisa cetak seorang nggak usah lagi. Ngapain kita keluar lagi? Iya. Kita udah punya bengkel sendiri. Lu udah nangkep market lokal ya? Iya, nanti pertama. Dan hasilnya sebenarnya nggak kalah dengan luar negeri. Udah itu lebih murah. Lebih murah, lebih bagus. Iya. Kalau Cuman masalah kan lu masih- cat kita masih kurang lah, masih kalah dengan yang impor punya lah. Ah. Tapi otomatis harga itu perbandingan 50%. Jauh. Jauh banget. Oh, oke. Jauh. Cuman kan kalau di luar negeri, kalau di China kayaknya mereka bikin pakai pabrik ya, pabrikan. Lu kan masih pakai Yo, manusia kan? kita masih tradisional lah. Cuman kalah di kuantiti kali ya, sama proses pengerjaan lebih cepat Kalau kali ya. quantity enggak, quantity kalau kita mau ngebut bisa laju kalau Bisa. mau ngebut. Tinggal panggil aja karyawan yang Iya, tinggal itu kan nenteng, tinggal nyiram buka Oh. gitu kan. Oke. Untuk barang-barang kesenian Dayak sendiri, kira-kira di zaman COVID begini, lu masih bisa survive nggak sih, Bro? Masih lah, Masih bisa. masih aman. Kira-kira orderan satu bulan dapat berapa? Nggak tentu rudu sekarang, Kacau. Tapi ada nggak sih sebulan keluar barang? pasti ada. Tapi nggak kayak dulu lagi. Kalau zaman sebelum COVID itu satu bulan kita bisa sadis-sadisan. Itu juga kerjanya kayak orang gila. Oh, berapa Jadi biasa? Kalau buat baju aku pernah paling sadis itu 1 bulan 20-an setel.
20-an setel itu ngejarnya kayak orang gila. Kayak orang gila kerja. Gue udah Nggak tidur dong. non-stop. Sekarang santai. Sekarang tapi ada keluar nggak sebulan? Ada. Cuman ya paling 2-3 setel. Tapi ada. Ada. Kayaknya kita di COVID tuh kayaknya diajarin lebih bisa bersyukur kali bro ya. Yo. At least kita punya waktu kayak bareng sama keluarga. Yo, betul. Sama ngumpul sama teman gitu ya. By the way bro, lu kan warga negara Indonesia yang berlatar belakang dari suku Tionghoa. Yo. Kok lu nih agak aneh gitu, nyebrang, doyan banget sama budaya Dayak. Kenapa? Lu bisa jelasin gak sih apa sih yang spesial dari suku Dayak? Wah, kalau Dayak itu unik banget lah. Super unik. Aku masuk ke dunia seni Dayak tuh karena pertama hobi. Dari hobi aku mulai menggeluti, aku menggali makna sama arti-arti dari motifnya tuh ya. Sampai nama aku itu besar karena seni Dayak. Karena seni Dayak. Iya, beliau ini juga sempat mensponsori video gua yang bareng Harlan di Desa Saham. Tas. Iya, kita kasih giveaway bro. Thank you banget bro. Nah ini orangnya bro. Beliau juga punya channel, yaitu namanya Borneo Tribal Art. Jadi kalau kalian pengen cari aksesoris Dayak, bisa langsung kontak beliau, subscribe beliau. Yo, kalau mau belajar, kita juga udah siapin video-video di channel aku ya. Lu mau belajar rakit kalung, bikin tas, bikin baju, bikin topi Dayak, itu semua lengkap di sana. Jadi kalau buat Anda yang mau belajar, silahkan buka channel aku, Borneo Tribal Art. For free ya bro? Yo, free lah. Free banget? Free, itu udah ilmu aku keluarin semua di dalam itu. Apa yang aku pelajari selama bertahun-tahun itu, aku keluarkan ke dalam semua. Lu curahkan semua ke dalam? Yo. Jadi siapa yang mau belajar, silakan. Gratis ya? Gratis. Sebenarnya ya di zaman sekarang tuh, sebenarnya kita nggak ada orang bodoh bro. Asli. Kenapa? Karena sumber informasi itu semuanya ada di internet. Lengkap. Kayak gua nggak punya dasar seorang yang kuliah di luar negeri, mungkin kuliah film, nggak ada. Yo. Gua belajar semua tentang videografi itu dari YouTube. Sama. Gua anak lulusan YouTube bro. Sama. Lu kira gua sekolah apa? Gua pariwisata, tapi gua gerak di bidang seni. Iya. Nyebrang banget deh. Kan aneh. Iya aneh banget. Oke bro, lu kan pasti punya tantangan nih, punya problem kan? Pasti. Kalau masalah tantangan lu sebagai seorang yang hidup dari karya seni dan lu sebagai pedagang yang menjual aksesoris Dayak, itu apa aja sih bro? Itu banyak banget. Kalau ini udah kayak pengalaman hidup lah ya. Yang paling awal itu etnis. Etnis. Aku dulu sempat masuk ke grup Dayak itu buat memasarkan barang aku. Itu aku dulu nggak diterima loh. Kenapa? Karena lu Chinese? Gua Chinese, gua jual barang Dayak. Ada sebagian orang itu kayak nggak suka gitu, pastilah. Nggak semua lah, ada sebagian gitu kan. Pasti, iya. Ngapain lu Chinese main-main barang-barang Dayak kan gitu? Bukan kita rasis lah, cuman pasti ada orangnya lah kayak gitu kan. Otomatis ya, aku pernah di video call sama orang loh. Diancem begitu ya? Nggak, bukan ancam. Di video call dimandangin, gua dilototin gitu. Ngehe, aku bilang, alah ngapain salah gua apa gitu kan? Gua nggak tahu gitu. Tapi dimatiin tuh orang gitu. Ya kita berasa nggak nyaman juga sih, tapi ya nggak juga bikin kita mundur. Iya. Yang pasti yang di belakang itu mungkin kompetitor kali bro ya? Nggak tahu juga ya. Tapi oknum yang Dayak gitu ya? Orang orang Dayak. Kita dilototin, diliatin. Ya kita ya cuma angkat tangan aja gini aja sih, say hi aja gitu kan, say hi, ya udah dimatiin, selesai, aman gitu kan. Sebenarnya kalau kita ngomong bisnis sih kayak orang suku apapun, persaingan pasti ada. Pasti ada. Kita nggak bisa munafik, nggak bisa pungkiri. Betul. Yang pastinya betul. Yang lu ngomong itu betul. Kita nggak boleh munafik. Aku masuk ke dunia seni Dayak, yang pasti kita juga mikirkan rezeki. Pasti. Nggak mungkin kita mau kerja sia-sia tanpa ada penghasilan, nggak mungkin. Nggak ada project kapsnya, nggak ada. Betul. Yang pasti intinya kita selalu membuat yang terbaik. And then yang perlu kita tahu lah, lapangan kerja yang udah aku buka itu udah banyak. Reseller aku tuh orang Dayak semua. Reseller lu orang Dayak semua. Aku jarang turun lapangan loh. Jarang banget. Berarti lu tinggal distribusiin doang nih? Gua udah kayak penada. Gue bikin barang udah jadi, tinggal panggil reseller merapat, das. Kirimkan foto, papa. Ini modal sekian kita jualnya. Kayak gitu. Malah aku jarang di lapangan loh. Iya. Yang sering di lapangan anak buah semua. Bukan anak buah lah, kawan semua.
Oke, brother. Yuk. Waktu gue main ke toko lu, itu gue sempat ngeliat ada tengkorak monyet, tengkorak burung. Yuk. Apakah itu real? Bukan. Lu tembak-tembakin tuh binatang atau gimana? Gua udah masuk sel, gila lu. Fiber itu fiberglass resin. Oh, resin. Cetakan semua tuh. Cetakan? Yuk. Gila Bisa. Lu Bisa. dapet skill-skill gitu di mana sih, bro? Orang Jawa juga yang ngajarin. Anjay. Hebat tuh orang Jawa loh. Ngeri. Makanya kita harus kolaborasi, nggak juga harus orang Dayak juga yang bikin. Iya. Dari skill orang Jawa kita bisa ngambilnya buat bikin aksesoris Dayak. Iya, benar. Gue pribadi pun gue mengakui orang Jawa itu rapi banget best. kerja seninya. Sadis. Cakep. Gila ya. Jadi lebih ramah lingkungan nih. Ya pasti ya, kita mengurangi pemburuan liar. Ya dibayangkan sekarang hutan-hutan udah mulai diganti dengan sawit, binatang-binatang udah mulai punah. Kalau kita bisa jaga habitat mereka, kenapa enggak? Kenapa tidak? Ya gitu. Kalau burung enggang, kita lihat di Pontianak Singkawang kayaknya udah susah. Bukan lagi, mana ada lagi sekarang? Nggak ada. Kita sekarang di alam bebas nih, burung pun dah kurang dah. Nggak ada, bro. Tapi kan gue punya temen yang sempat kerja di Brunei. Yuk. Mereka hampir setiap hari itu lihat burung enggang, bro. Di sana kalau nembak sadis lu, pidananya sadis lu. Bener. Dilindungi dan dijaga. Di sana boman tuh boleh buat nembak babi hutan kan. Kalau senapan angin nggak boleh. Nggak boleh. Soalnya senapan angin cuma buat burung gitu kan. Oh, jadi iya. nggak diperbolehkan. Boman boleh buat pasmi hama yang kayak babi hutan. Gitu. Boleh. Boleh itu boleh. Oke, Mereka bro. kayak gitu. Next question nih. Yuk. Ini agak emosional. Kira-kira tanggapan keluarga lu, papa lu, istri lu itu gimana sih? Karena kan lu menekuni bidang seni yang di mata orang tuh nggak jelas gitu. Berbeda. Income-nya jelas nggak sih? Nah itu gimana? Income-nya jelas, udah jelas Oh, banget, jelas. kan jelas. Nah, yang pasti yang paling pertama aku pernah dilarang sama bokap gua. Kenapa? Nggak dibolehkan. Aku mulai barang ginian tuh kalau nggak salah kisaran 2015 ya. 2015 berarti udah 7 tahunan. Awal mula aku mulai nekunin itu semua pakai barang asli. Pakai barang asli. Pala monyet asli, pala burung asli. Taring-taring asli loh. babi asli. Asli loh. Soalnya kita pas itu belum kenal sama yang kawanku yang Dayak, yang Jawa tuh kan, yang bikin resin belum kenal. Oh. Jadi kita pakai yang asli. Orang tua itu mikirnya tuh takutnya kita tuh kena karma. Oh. Soalnya kita pakai barang real kan. Lu sendiri kepercayaan Buddha. Buddhis. Buddhis. Harusnya nggak boleh. Nggak boleh bunuh binatang dong. Harusnya nggak boleh. Dari itu kita mulai cari pengrajin fiber, kita nanya bisa nggak kita cetakin ginian kayak real gitu. Bisa. Jadi kita join. Bisa. Bisa. Kayak yang tadi toko itu. Udah mirip real banget itu. Iya. Tipis, tahan. Iya. Kalau kalian yang orang Singkawang yang pernah mampir ke toko si Bento itu pasti aneh gitu. Toko Perlengkapan sembahyang, ada taring-taringannya, ada aksesoris Dayak, ada baju Dayak. ada mandau. Harusnya dipisah kali ya. Harus ya, Aku sering saranin sama kawan lo. Dipisah. Harusnya lu pisahin toko lu aja deh. Lu bikin kayak sanggar gitu kan. Betul, Iya. aksesoris Dayak lu. Yang perlengkapan sembahyang gitu. Bener. Biar campur. Jadi kayak orang biar nggak bingung sih. Mungkin next lah, mungkin. Ya next mungkin lu bisa pisah. Tapi sementara yang udah berjalan so far udah bagus. Iya, cuma. Yang penting kan kita sebagai seorang pebisnis kan itu cuan. Ya, kayak gitu. Cuman lu bergerak Malahan, di bidang seni. malahan gua bilang kalau toko gua nggak kayak itu nggak mungkin lu cari gua. Karena unik. Unik ya. Unik ya, karena toko lu sekali masuk amburadul. Dayak Cina. Kayak gitu yang bikin unik. Makanya aku sering dicari sama kawan-kawan yang suka podcast gitu kan. Yang diambil ya itu. Keunikannya ya. Iya. Siap. Tapi lu sendiri seneng, cinta sama budaya Dayak. Ya, kalau yang lo lihat Banget dari sih sampai gua liat. sekarang. Gila. Ya kayak gitu. Tapi lu sendiri Udah ada bentar. darah Dayak nggak sih? Dari yang aku tahu sih nggak ada ya. Dari yang aku tahu dari nenek ya. Nenek sama kakek nggak ada. Semua kayaknya Chinese. Lu semua. pure Chinese. Chinese. Tapi doyan Dayak ya. Sampai mendalami Iya. banget bro. Itulah bro, kenapa? Karena Indonesia kan sangat-sangat beragam. Jadi emang budaya-budaya di Indonesia tuh banyak banget yang sebenarnya layak diangkat. Kayak beliau ini kan dia bisa gambar, dia bisa masuk ke market NFT. Atau mungkin ada orang-orang nih, ada influencer, artis-artis, gue nggak tahu ya. Mungkin pada nonton video ini, mungkin kalian mau support beliau, mau kerjasama Boleh. kolaborasi NFT. Ya why not gitu? Yo, betul. Mungkin kita bisa bikin Ya kalau memang mau Borneo Apps, Yo, Monyet Kalimantan. Borneo. Ya silakan. Ya kan kenapa Yo. tidak? Kan lagi heboh nih bro, Monyet Kalimantan. Iya, nih. Monyet Kalimantan. Berarti lu Monyet Kalimantan. Oke, coba, guys, lu lihat apakah Monyet ini Kalimantan. monyet ada nggak sih sekeren ini? Anjay. Tak tahu lagi. Lu untuk ukuran monyet terlalu tampan. Hah? Enggak lah. Jauh dari standar lah.
Teori standar. Enggak bro. Yo. Nggak ada yang namanya monyet. Yo, nggak ada. Bro, Kalimantan tuh cakep. Lu lihat nih. Indah. Indah bro. Alami. Bisa healing bro. Dan murah bro. Murah banget. Jangan jauh-jauh lah. terlalu meremehkan Kalimantan lah. Kalimantan tuh mantap, bener. Mantap banget. Kalian mungkin mikir Kalimantan tuh hutan, orangnya nggak beradab, Nggak fair. adat istiadat, norak, katro. Main lu kurang jauh. Apa nak cukup ganteng? Lu lihat bro, view-nya keren bro. Nah, gua itu punya mimpi dan punya visi. Gue pengen explore Kalimantan. Dan makanya that's why gue bikin podcast begini. Gue bikin podcast di alam. Yo. Memang sih tantangan buat produksi video ini tuh banyak banget. Kendaraan lewat itu gangguan distraction banyak. Dari tadi gila kat terus. Makanya. Tapi gue percaya semoga Bisa. video ini tuh punya impact lah buat pariwisata. Dan cerita-cerita beliau tuh si Bento juga menarik buat kita angkat. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game. Jadi bro, sebenarnya di Kalimantan tuh banyak banget tempat yang gue mau explore. Dan kalau kalian punya cerita yang menarik, atau kalian pengen ngobrol bareng gue di podcast di video channel gue, kalian bisa DM gue atau komen di video di YouTube ini, oke? Siapa tahu the next orang yang akan gue ajak ngobrol itu lu pada. So, see you in the next video. Gue Andrew, cabut. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I made.